Jadi intinya episode kita hari ini adalah memang banyaknya halal bihalal aja. Halal ngobrol gitu kan. Tapi memang ada satu isu yang bisa mengkoordinasikan semua lintas sektor, lintas dinas, lintas ini segala macam. Itu satu isu Udah gercep sigap banget gitu kan. Dan itu cuma satu isu doang. Iya. Di kolom-kolom yang berbau-bau tradisi dan pelaku seni. alasannya karena fokus ibadah kan. Fokus ibadah. Fokus ibadah. Wisata Anyer penuh. Ini yang lain. Nah, anomalinya di Ciwandan itu macetnya bukan karena mudik. Karena orang mau liburan. Persis. Kalau memang Cilegon memilih untuk membangun berdasarkan akar budayanya, kira-kira apa yang bisa diangkat? Jadi selalu mendengar orang-orang tua, terus kakak-kakak saya yang dulu pernah menjadi bagian daripada peristiwa zaman dulu gitu. Tapi memang di situ tuh selalu aja gitu kan ada judi koproknya. Kalaupun kita mau memperkenalkan itu lagi ke generasi muda kita butuh satu cara baru lah. Masyarakat nih, anak muda nih demen ngomong bahasa Jawa, minimal itulah. Itu dulu itu. Saya kecil itu Mas, di tiap kampung itu selalu ada suara kendang lagi. Ini baru di sini saya. Serius ya? Enggak apa-apa. Jangan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rest Area 99 bareng gua Wildan. Ini dan kedua ada Bapak Arif dan ada kawan kita Tajo. Mungkin ini Tajo sepanjang ini belum masuk frame ya sepanjang belum. Tapi nanti ada satu episode dia masuk frame. Ya mau perkenalan lagi nggak kira-kira? Ya boleh, nggak apa. Boleh. Kenalan dong. Perkenalkan, nama saya Tajo. Aktivitas di kolom-kolom yang berbau-bau tradisi dan pelaku seni. Pelaku seni. Tersangka seni. Tersangka dong. Pelaku. Baru diduga. Terduga. Di Cilegon ya tapi ya. Tinggal di Cilegon, aktivitas ya itulah di kolom kesenian budaya. Wah cakep nih Pak. Gua tuh sebenarnya ya nanti kita bahas ya. Menarik sebenarnya, nanti kita sedikit bahas nanti mungkin Tajo ngobrol, kita ngeluarin sedikit apa yang dia tahu ya terkait dengan seni budaya Cilegon lah ya. Ya nggak sih, seni budaya Cilegon ya. Jadi nanti mungkin kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol yang ringan dulu aja. Sebenarnya nanti kalau yang agak beratnya nanti bisa di episode selanjutnya. Agak malam biasanya. Bisa nggak sih di syuting malam? Bisa. Hanya suara doang gitu. Jadi kayak penelusuran. Mohon maaf sebelumnya, gue juga sebenarnya mohon maaf karena kita lumayan lama vakum ya. Agak lama puasa juga. Itu puasa cuma satu video doang kita rilis ya. Bulan puasa rilis satu video dan sebenarnya kita syuting satu video cuman belum tayang gitu. Dan alasannya karena fokus ibadah kan. Fokus ibadah. Fokus ibadah. Bener, alasannya karena fokus ibadah. Karena kita menjaga lisan juga gitu kan supaya tidak. Dan ternyata setelah selesai puasa, lebaran, keterusan. Oke, sebelumnya kami dari Rest Area 99 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Kita mohon maaf apabila ada kata-kata dari kita yang menyinggung teman-teman, dan yakinlah itu tidak disengaja. Jadi intinya episode kita hari ini adalah memang banyaknya halal bihalal aja. Halal ngobrol gitu kan. Mengingatkan, merefresh kembali gitu kan. Merefresh kembali dan mungkin cerita-cerita dikit ngapain aja kemarin kan. Dan gue juga ngerasa memang harusnya video ini munculnya kemarin kan. Mendekati ini, teman waktunya baru. Ya, cuma karena liburnya panjang kan ya. Nah, libur panjang itu eksesnya adalah Tanjung Priok macetnya 11 jam. Nah, ini juga sama di kerjaan kita itu, jadi banyak yang harus diselesaikan. Iya, betul. Selain kerjaan lagi banyak yang perlu diselesaikan gitu kan, dan ada beberapa hal yang juga harus dikerjakan lah, diselesaikan gitu. Dan sebenarnya gue juga ngerasa
di weekend itu biasanya gue ngerjain sesuatu gitu kan, itu kebanyakan santai, banyak butuh waktu istirahat gitu kemarin. betul. Jadi banyak istirahatnya. Kalau gue gitu, kalau yang lain ya mungkin Arif juga sempet syuting sebenarnya, nanti kita cross check videonya. Nanti ada satu video yang memang nanti kita rilis, saya dengan Tajo gitu kan, kita ngomongin masalah pelaku seni Ketemu juga, sama orangnya. gitu. Sekarang cerita-cerita dulu deh, santai. Sebelum gua ngobrol sama pengen tanya-tanya juga sama Tajo. Santai dulu. Kemarin ngapain aja? Lu sendiri ngapain kemarin? Gua mudik. Kemana? Gua mudik. Mas Wildan? Gua mudik ke Purworejo. Jadi ceritanya tahun ini memang gua mudik udah 2 tahun, mungkin hampir 3 tahun gua nggak mudik. Hampir 3 tahun. Jadi tahun ini gua mudik. Alhamdulillah ketemu Simbah ya di Jawa. Berapa tahun umurnya berapa? Simbah itu hampir 90 ya, 87 atau 88 gitu. Awet muda ya. Kok daerah sono kayaknya Sehat lagi, segar. sehat gitu. Umur segitu masih segar Simbah itu, luar biasa. Makanya mudah-mudahan Simbah sehat terus. Amin. Amin. Nanti Amin, juga amin. kita masih bisa punya kesempatan untuk main ke sana gitu kan, sowan gitu. Terus Memang apa? Mudiknya itu ada yang beda nggak sih? Lu kan 3 tahun nih vakum dari mudik ya. Terus balik tuh. jadi Apa yang beda? mudik ini itu, jadi mudiknya karena gua emang tujuannya memang ketemu ke tempat Simbah ya sama keluarga di sana ya, rumah keluarga di Jawa itu silaturahmi. Terus gua salah satu tujuannya juga pengen ketemu sama adik gua ya yang di Jogja, Oke. sama ke makam bapak di sana gitu kan. Tapi mudiknya lebih efisien ya? Efisiennya gimana nih? Iya. Ya kan karena ada efisiensi kan. Oh ya, iya, jadi itu lebih sudah harus efisien. pasti Pak. Lebih efisien kan. Sudah pasti itu. Jadi yang tempat-tempat makan yang Biasa. itu kita hanya pilih beberapa titik saja. Oke, ada penurunan kualitas. Ada penurunan Oke. destinasi. Iya. Destinasi ya. kita pilih yang hidden gem yang murah meriah. Oke. Pengaruh berarti. Pengaruh ya, pengaruh. Jam tuh yang murah meriah ya. Jadi kalau yang katanya itu tidak berpengaruh kepada kehidupan rakyat, ya berpengaruh juga ya. Berpengaruh karena kita kan dalam kondisi tidak pasti kan. Iya, Kita harus ketidakpastian. berjaga-jaga gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah pulang mudik, setelah lebaran, pulang dari mudik, nggak ada sisa kan. Iya, ditelepon Bahaya. nanti kan, mau pinjam kami gitu kan. Oke, terus dari sisi ini Pak, dari sisi macet arus mudik itu segala macam ada perbedaan. Sebenarnya kalau kata orang di berita itu lebih lancar sih. Lebih lancar. Gue ngerasa lebih lancar. Mudik itu lebih lancar, pas pulang juga lebih lancar. Kontraflow juga semua menurut gua macet tapi dalam batas normal. Masih batas yang bisa diterima lah ya. Dan gue ngeliat memang nggak tahu ya, memang yang mudik lebih sedikit gitu, gue nggak ngerti ya. Memang yang Secara mudik statistik sih iya. statistik ya, yang mudik memang lebih sedikit. Tapi memang gue juga ngerasa para pekerja yang di lapangan yang ngatur lalu lintas itu gercep sih, gue ngeliat. Gercep sih. Ya itu juga gini Pak. Jadi memang kalau gue lihat mungkin gini ya. Kalau kita lihat di kita ini kan yang susah kan dari dulu bicara koordinasi ya. Nah, tapi memang ada satu isu yang bisa mengkoordinasikan Koordinasi semua lintas sektor, lintas dinas, lintas ini segala macam. Itu satu isu Pak. Udah gercep, sigap banget gitu Sigap kan. dan itu cuma satu isu doang. Iya. Mudik. Iya. Jadi mudik itu semua instansi semua bekerja secara koordinasinya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau saya usulkan mudiknya tiap bulan. Biar koordinasinya lancar. Biar koordinasinya lancar semua. Itu jadinya jadi kebiasaan kan, Jadi koordinasi yang kebiasaan, baik itu iya. bisa jadi. Bisa sih. Jadi kita bikin hari raya tiap bulan gitu. Tapi memang Agak repot, tapi oke lah. kita tuh bagus ya dalam hal mengatur flow. Kan gini ya, kalau mudik itu kan kita bukan cuma bicara ada flow 100.000 orang, enggak jutaan Pak. Jutaan dan memang nggak ada masalah yang terlalu signifikan lah ya, yang sampai kayak waktu dulu kan sempat ada Brexit dulu makanya. Brexit, betul. Atau Tragedi. tragedi kan ada yang meninggal. Nah itu memang kita udah bagus sih dalam manajemen untuk pergerakan orang tuh luar biasa. Sekarang lebih belajar Iya, gua ngeliat. iya. Kalau lu kemana? Kalau gue sih hari pertama sampai hari keempat ya, gue di rumah. Jadi gue Oh. menyaksikan Cilegon Macet. yang enggak, Oh, Cilegon kosong. itu sepi Pak. Oh iya Sepi. benar. Jadi Cilegon tuh sepi dan di rumah kan gue pakai RPDM tuh. Eh. Kenceng mulu Pak. Wah,
kalau bisa ya itu pasti jadi bagus. Jadi kalau mudik itu RPDM-nya kencang. Iya. Jadi kalau bisa mudiknya tiap minggu aja itu. Bener-bener. Nah, cuma gue ke hari keempat tuh gue ke Bandung. Ke Bandung tuh pada saat jadi yang lucu gini, pada saat gue berangkat ke Bandung itu yang dari Jawa itu udah mulai balik kan. Nah, itu kontraflow segala macam itu ada itu. Tapi memang overall tuh pengalaman gue ya lebih enak sih, lebih enak, lebih lancar gitu kan, dan di Bandungnya pun tidak terlalu ramai gitu. Ya. Di Bandung kemana aja? Nah, Karena efisiensi juga. Iya. jadi gini, biasanya gue di Bandung itu gue muter ke beberapa keluarga gitu ya, beberapa keluarga. Nah, tapi karena kemarin itu ada efisiensi kan ya, jadi kita ketemunya di satu lokasi. Cuma semua keluarga datang. Nah, lebih enak gitu kan. Jadi lebih efisien dari sisi bahan bakar. Betul. Gitu kan. Sama. Untuk jajan, ya kita juga mengurangi juga sih sama. Tapi alhamdulillahnya masih bisa mudik. Nah, alhamdulillah masih bisa ketemu. Kan tujuannya juga Yang kalau paling mudik penting. nggak sepenuhnya liburan ya. Lebih ke Silaturahmi sih, silaturahmi ketemu sama sama keluarga. Ajo nih. Bapak mudik kemana, Pak? Enggak mudik. Enggak mudik. Biasa lebaran pertama itu kan biasanya kalau bulan puasa itu malam jadi pagi, pagi jadi malam. Iya. Kalau gua biasanya. Oh. Gitu. Jadi Balik gitu ya? kebalik. Tidur itu jam 6, jam 7 pagi sampai jam 11 atau jam ya dohor lah gitu. Nah, H+1 lebaran itu dirubah gitu. Akhirnya biasa bangun pagi keterusan, jadi ya nggak kemana-mana juga sih gitu. Enggak, Di sekarang rumah. pertanyaannya, Di rumah. jadi lo kerasa mudik, ada Cilegon kan harus mudik nih, Ciwandan juga harus mudik. Oh iya, nih. di Ciwandan kan Nah, diarahin ke situ Harusnya tuh. kan masih kelihatan tuh di depan tuh, oh lagi rame-rame. Enggak, gitu. kalau di Ciwandan itu hari H itu Lebaran itu sudah dipindahkan semua ke Merak. Nah kebetulan kalau dari H-5 arus mudik itu gue ditugaskan lah di Pelabuhan Ciwandan gitu, untuk ya bantu-bantu inilah gitu. Jual tiket. Enggak, ya itu aja sampingan, itu samping. Ya. Berarti pembantu ASDP. ASDP, betul. Ih, sama Dirjen. Oh, sama Dirjen. Diatur, Mas minta tolong bantuin informasikan gitu ke masyarakat yang mau mudik ke sini. Dan emang lancar. Enggak sampai kan tahun kemarin apa tahun sebelumnya itu awal Covid dibuka mudik itu. Dari Jalan Lingkar yang paling ujung itu Ciwandan itu bisa sampai ke daerah Randakari itu panjangnya. Ngantri masuk pelabuhan ya. Nah, tahun kemarin itu lebih menyusut lah. Oh, lebih. Dan paling ya truk Itu gitu-gitu. pas puncaknya juga tetap nggak seramai Enggak seramai sebelum-sebelumnya ya. Kan ada satu rest area gitulah, tenda gitu. Iya. Lumayan luas, tapi itu pun masih bisa terkontrol lah gitu. Ketika penuh jalan, terus diisi lagi. Jadi Tapi menarik loh memang. Dia penguasa wilayah soalnya. Gue kemarin Dapat berapa, Pak? lumayan. gue kemarin lihat, tapi memang lucunya gitu. Jadi karena di pelabuhan Ciwandan kan memang aslinya bukan buat ini ya. Iya. Buat barang itu mah ya, buat Iya, barang ya. buat barang. Buat barang ya. Jadi gue ngeliat tuh antrian mobil tuh ngantrinya bukan di pelabuhan, ngantrinya di JLS. Iya, betul. Panjang gitu. Terus jadi yang motor-motor ambil di jalur sebelah kiri tuh, jadi Jalur motor kiri. masuk ke pelabuhan. Jadi mobil tuh ngantrinya jadi masuknya tuh antriannya tuh di JLS. Gitu. Jadi menurut gue tanpa disengaja itu desainnya jadi bagus gitu untuk mudik. Gitu. Oke. Cuma ini ada anomali sedikit ya. Tung sahur Sahur, anomali. Enggak, jadi gini, itu kan kita bicara mudik ya. Mudik kan istilahnya aman lah ya untuk Ciwandan itu. Aman. Cuma untuk di Ciwandan itu kan pas gue balik dari Bandung. Ya, saya pulang dari Bandung tuh hari Minggu gue balik dari Bandung. Itu nyampe ke JLS tuh. Nah, itu ada pelang tuh di situ itu. Wisata Anyer penuh. Iya. Pilih yang lain. Nah, anomalinya di Ciwandan itu macetnya bukan karena mudik. Karena mudik Karena orang mau liburan. Persis. Iya, benar. Itu berapa hari tuh macetnya tuh? Itu kayaknya hampir kan Lebaran kan Sabtu ya. Sabtu itu Ya tergantung Bapak hari Minggu. hari Minggu. Bapak jemaah apa ini? Kebetulan ikut 3 mazhab, sorry banget.
Jadi 3 kali lebaran. Ya hari Minggu. Lebaran Senin, bro. Senin ya? Ya, Lupa loh. Saking lamanya Senin deh ya. pokoknya tulis di Ya. komentar lebaran Ya hari apa. pokoknya ya itulah kita pengikut mazhab yang paling cepat aja sebenarnya. Nggak terus gimana? Ya, pokoknya dari H+1 lebaran itu sampai mungkin kisaran 5 hari itu, H+5 itu macet banget, parah. Parah. Sampai ya itu tadi, karena kan yang di Anyer itu wisata yang paling murah sebetulnya. Iya. Kalaupun kemarin-kemarin viral tiketnya sekian itu kan orang tuh banyak gitu di mobil gitu. Jadi Jadi hitungannya per kehitungnya mobil per tetap mobil. Oh, per orang lah, per orang gitu, di tapi dalam mobil gitu di kan. dalam mobil gitu. Sebetulnya sama. Dan memang yang kesana kan bis-bis gede gitu. Itu yang bikin arus kendaraan yang cukup padat. Tapi luar biasa macet ya. Tapi kalau pagi itu jam 7 jam 8 itu satu arah. Oh, one way. One way ke Anyar semua, terus sore sini semua. Dan kalau nggak salah kalau memang udah macet banget tuh buka tutup. Tutup. Kayak tutupnya sampai dari PCI udah tutup kan ditandain. Iya, itu ada tulisan kan, wisatanya penuh, cari tempat yang lain. Diputar balik kan, Jadi sempat diputar diputar balik. Tapi memang iya sih, kenapa sih Anyer rame banget ya? Ya, kan alternatif wisata pantai mungkin di situ. Kalau ke Carita mungkin lebih jauh lagi gitu ya. Iya. Mungkin secara jarak kan lebih jauh. Ke Sumur lebih jauh lagi, Pak. Ya sih memang kalau memang area Jakarta, Tangerang segala macam ya mungkin Udah. pantai ya Anyer ya. Cuma tadi gue menarik tuh kalau orang bilang antara mahal dan murah ya. Sebenarnya yang dipermasalahkan tuh bukan masalah mahal atau murahnya. Cuma maksudnya ada feedback lah. Maksudnya dari yang Ya. mengelola gitu ya. Iya, Mungkin iya. gitu ya. Dari Jadi segi layanan. dari segi layanan, dari segi satgasnya, atau dari minimal dari segi keamanan lah Iya. gitu kan ya. Itu yang nanti yang sebenarnya itu yang harus dipahami lah gitu ya. Jadi sama oleh dua pihak nih. Jadi pihak penyelenggara sama pihak yang berlibur juga kan mengerti ya. Jadi bahwa oh ternyata kalau di sini jadi jangan sampai udah bayar ada tulisan di bawahnya kehilangan di luar tanggung jawab kami. Nah, itu gimana kan gitu ya. Bingung juga kan gitu kan. Panjang loh kebahas ini. Panjang loh. Panjang. Nanti ada episode lagi lah. Kita panggil, kita ngobrol sama orang-orang yang ada di situ tuh coba. Soalnya memang panjang itu. Panjang. Nah, yang lain. Kalau apa kita ngobrol tajuk? Oh iya dong. Jadi udah lumayan lama ya. Mendalami lah, dikit lah. Kita sekarang dikit ngobrol. Gue tuh sebenarnya penasaran. Kan kemarin kita sempat ngobrol, kalau di Arketat juga kita sempat ngobrol ya. Kita tuh punya dua opsi dalam pembangunan membangun sebuah kota nih. Kita punya dua opsi. Kembali mengadop nilai-nilai budaya kita yang kita tahu itu sebagai dasar kita dalam membangun ke depan gitu kan. Atau kita lepaskan itu, dan secara progresif kita ngambil karakteristik baru gitu. Karakteristik baru kita punya dua opsi itu. Dan ini kebetulan Tajo di bidang seni dan budaya di Cilegon. Gitu Asli kan. loh. Asli. Ya, Bapak kan blasteran. Saya blasteran. Kalau saya malah naturalisasi. Nah, gue pengen tahu George sebenarnya kalau di Cilegon, misalkan ini ya, gue punya opsi enggak apa yang kemarin kita obrolin gerbang Pulau Jawa, sunset segala macam itu lepaskan dulu gitu. Kalau memang Cilegon memilih untuk membangun berdasarkan akar budayanya, kira-kira apa yang bisa diangkat? Ini kita membahas sebetulnya kalau di pelaku teman-teman seni budaya itu memang apalagi kalau misal musik gitu ya, musik, tari dan lain sebagainya, memang karena Cilegon gitu, Banten utamanya itu dulu pernah dengan Jawa Barat gitu, jadi selalu ada keterkaitan dan keterikatan tuh antara dengan Jawa Barat. Pun juga kan dulu Kesultanan Cirebon dengan Banten pun bersaudara kan, lah gitu ya. bapak sama anak lah kan gitu. Kalau Cilegon sendiri memang sebelum ada industrialisasi, ya masyarakatnya memang bertani gitu. Masyarakatnya bertani, cocok tanam dan melaut gitu. Ya, Melaut. Gitu ya. Ada melaut.
Kalau ya kakek saya kan memang dari pegunungan ya. Saya sangka kakeknya seorang pelaut. Bukan, itu nenek. Iya, petani. Oh, petani. Dan pedagang gitu ya. Kalau bapak ibu akhirnya kan setelah ada industrialisasi ya berpindah kan, tadinya petani terus jadi tukang di proyek dan lain sebagainya, itu sudah mulai bukan tergerus tapi ada Ada pergeseran. transformasi lah itu istilahnya. Kan kalau misal kita cari akar budaya memang selalu terukur atau selalu apa ya, ada nilai ukurnya itu ya, dilihat dari bagaimana society gitu ya, masyarakat itu memahami dirinya sendiri dan wilayahnya. Oh, gitu, iya, itu betul. dulu tuh. Itu tuh. Jadi kalau lu ngelihat Cilegon, nggak masalah ya. Berarti kita memang harus tetap dalam kondisi ini secara aktual apa enggak gitu ya? Secara aktual, misalnya kita harus memahami diri kita itu setiap wilayahnya seperti ini, itu dalam kondisi aktual yang terkini gitu kan? Atau menurut lu masih ada nilai yang perlu diangkat? Iya ya, masih ada. masih. Kayak gimana sih sebenarnya? Gue nyari-nyari sebenarnya. Gue nyari-nyari sebenarnya. Budaya apa sih yang harus nilai kita apa angkat sih gitu? ini? Bukan cuma budaya ya, mungkin nilainya. Misalkan gue sendiri ngerasa Cilegon itu sangat ketokohan. Betul, itu salah satunya. Gue ngerasa ya. Jadi Cilegon itu Clan based society bukan sih? ya kayak gitu. Jadi kita tuh sangat terpaku pada Tokoh. kita tuh sangat ngikut sama tokoh tertentu gitu kan. Apakah nilai itu tuh sisi positifnya gimana menurut lu? Iya. Ada nggak? Sebelum kita bahas yang ketokohan itu ya, ada satu masa tuh dari orang-orang tua zaman dulu yang pernah saya dengar cerita. Kalau karena saya backgroundnya di teater, jadi selalu mendengar orang-orang tua, terus kakak-kakak saya yang dulu pernah apa ya, menjadi bagian daripada peristiwa zaman dulu gitu. Ya. Bagaimana Wah, ini keren masyarakat tumpah ruah dan merayakan bagaimana tradisi, bagaimana budaya itu apa ya, di kampung atau di beberapa kelurahan itu seneng banget gitu dengan Merayakan itu. perayaan seperti Masih lebih apa namanya, senang gitu loh. senang ya. gitu, pertunjukan ubruk dan lain sebagainya, terus ada kendang, antusiasmenya tuh sangat tinggi. Tapi memang di situ tuh selalu aja gitu kan, ada judi koproknya, Pasti ada ekses pasti negatif ya. ada negatif gitu, dan itu ya itu bukan bagian dari nilainya gitu, tapi tadi itu antusiasme masyarakatnya gitu terhadap kebudayaan. Lalu kalau bicara soal ketokohan, memang kalau di tiap kampung gitu ya, dari dulu pun ya kita selalu nurut dengan tokoh, bukan hanya tokoh agama gitu, tapi tokoh masyarakat juga yang selalu menjadi apa ya, arah lah gitu, menjadi arah. Tapi kalau misal kita capture gitu, emang apa sih nilai budayanya gitu yang perlu kita angkat untuk pembangunan gitu di Cilegon ya. Ya ketika kita mau membangun sesuatu ya libatin si masyarakatnya aja sih gitu. Kita bangun lagi kebiasaan tadi ya. Iya. Mungkin bisa jadi juga misalkan gue ngeliat pimpinan baru kita juga punya sedikit atensi terhadap event gitu kan, punya sedikit atensi terhadap kalender-kalender apa sih event-event bulanan nanti kan, setiap sepanjang tahun itu kita harus punya aktivitas gitu kan supaya Cilegon ada namanya. Mungkin itu nilai-nilai yang tadi itu bisa diangkat. Salah satunya diangkat, dan itu jadi salah satu pendorong juga nanti ketika memang orang buat main ke Cilegon, ikut acaranya dan mendorong ekonomi juga nanti di sini. Gitu. Iya. Menarik sih sebenarnya, menarik. Jadi sama kayak kalau gue baca tuh penyebaran Islam lah ya. Penyebaran Islam itu kan bisa kalau di Jawa itu melalui gitu ya, melalui wayang gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kalau zaman dulu mungkin ya, kita ngumpulin orang buat ceramah, nggak ada yang ngumpul kali. Tapi kalau misalnya ada orang, bener. kita mau ada wayang kulit nih gitu kan, ngumpul, nah baru tuh nanti dimasukkan lah itu tuh kan. Cuman itu menurut gue jalan yang berat. Apa yang tadi Tajo sampaikan, karena memang generasi muda kita itu kayaknya sudah sedikit kurang kenal sama akar budaya yang kita punya gitu. Jadi kalaupun kita mau memperkenalkan itu lagi ke generasi muda kita butuh satu cara baru lah. Ya kayak manajemen untuk exposure-nya, manajemen gitu exposure-nya. kan. Mungkin
melalui sosial media, Iya. gitu kan, melalui hal-hal baru yang memang dikenal sama generasi muda. Betul, karena gini Pak, kita balik lagi ya ke yang tadi ya. Yang tadi gue bicara lo yang bilang bahwa untuk mengenalkan gitu ya melalui sosial media. Kemarin gue pernah ngobrol sama lo ya masalah di Jawa Timur gitu kan ada satu bentuk kesenian, Pak. Satu grup kesenian. Semacam Followernya 6,8 juta. 6,8 juta. 6,8 juta dan semua orang yang yang terlibat di situ itu kayak semacam artis lokal ya. Betul. Sifatnya. Iya. Dia bangga dan Dia bangga antusias dan dengan antusias gitu. akar tradisi. Jadi gini, bukannya kita ini ya kayak misalnya di Jawa Timur tuh memang salah satunya adalah untuk seni budaya itu banyak gitu tuh ya, banyak dan memang orang antusias. Kayak misalnya mungkin ini ada negatifnya juga kayak sound horeg gitu kan, ada positif dan negatif kan. Iya. Secara positifnya ada mungkin ada unsur budaya yang dimasukkan situ dan gilanya orang pada senang gitu tuh. Itu bagaimana mengemas gitu. Jadi ruang pertemuan banyak orang kan. Bisa disisipkan beberapa. Nah, ini saya tertarik sama tadi statement Mas Wildan soal generasi muda yang sekarang perlahan meninggalkan kurang mengenal gitu ya, itu upaya pemerintah itu sebetulnya ya kerjasama juga sih dengan pelaku. Kan kalau misal kita ingin memperkenalkan itu kan dari lisan, terus dari pendengaran dan visual kan. Nah, kalau dari pemerintah Cilegon dalam hal ini Dindik itu ada tuh dari sisi literasi dulu tuh bahasa. Tuh ada bebasan, terus kemudian mungkin nanti ke depan akan ya teman-teman komunitas nih yang kemarin baru aja terpilih dan kebudayaan Kota Cilegon itu akan menciptakan satu formulasi bahwa ya kita masyarakat nih anak muda nih demen ngomong bahasa Jawa, minimal itulah cocok, minimal itu ngomong bahasa Jawa, seneng sekalipun kita nggak suka misal sama pencaksilat. Tiap itu dulu itu saya kecil itu Mas, di tiap kampung itu selalu ada suara kendang. Suaranya sekarang berkurang. Nah, karena nongkrongnya kan anak-anak muda di sana, di kafe atau apa. Barangkali mungkin bisa jadi di kafe anak kendang misalnya. Iya benar. Ya itulah bisa jadi gitu. Siapa tahu Bang, sekarang nanti di pemerintah juga bisa bikin program gitu ya. Seni budaya masuk kafe, mungkin live art and culture. Iya mungkin dia bisa gitu. Jadi bukan live musik doang. Art and culture exhibition misalnya gitu kan. Kita taruh di kafe-kafe yang memang lagi rame sama anak-anak muda. Nah, cuma emang perlunya adalah di ruang publiknya. Minimalnya gitu ya, ruang publik yang kita desain itu minimalnya ada satu ruang publik yang memang ada semacam plaza. Plaza gitu kan yang bisa ini gitu kan. Yang seperti yang kita bahas, intinya titik buat kita berkumpul, mengeluarkan ide-ide segala macam, saling membahas. Iya, betul. Ya, kurang lebih gitu. Ini menarik loh. Ini pentingnya panjang ini, Pak. Jadi panjang loh. Kok jadi serius? Tidak, kita kan. Lihatnya serius. Dalam dulu nanti Tajo. Dia kan bakal sering. Enggak, nanti dia bakal sering jadi co-host, bakal sering juga. Nah, gantian aja. Mas Wilan, kalau di saya di bukan cabang seni ya, maksudnya ada kalau saya di Ubruk gitu ya, di teater itu selalu riang gembira menyampaikan pesan gitu-gitu dengan pertunjukan yang lawak lah gitu. Ini baru di sini saya serius ya. Enggak apa-apa. Jangan serius. Tapi kemarin gini ya. Kemarin kan gue main ke tempat lu ya, yang tempat tari. Gue datang ke tempat tari. Itu gue di sana itu kita take video tuh malam kan ya. Karena masih ada yang latihan, Pak. Kebayang, sore ada yang latihan. Betul. Dan itu anak kecil. Anak kecil usia mungkin kelas SD ya, SD. Malam si teman-teman kita tuh narasumbernya ngomong, Mas saya agak malam dulu ya, soalnya saya setengah delapan malam Pak, setengah delapan malam masih ngelatih sampai jam 8:30 ya waktu itu ya, 8:30 yang datang anak-anak kecil, belum sekolah, malah ada yang belum sekolah kali ya, kecil banget, jadi itu potensi, jadi lu kebayang tahu gedung RC nggak, Recreation Center, gelap kan, gelap. Nggak ada pencahayaan sama sekali di dalam sanggar itu, pencahayaan pun seadanya gitu ya. Seadanya. Ada ibu-ibu nganter anaknya nari. Itu berarti kan, tapi mereka ada ruang nggak sih buat mengekspresikan itu? Maksudnya ada momen nggak sih mereka untuk menampilkan itu semua gitu? Nah itu mungkin yang harus kita pikirkan bagaimana membuat momennya. Itu sih.
betul. apa entah itu tadi ya apa namanya Jadi sebenarnya gini, festival, sebenarnya gitu. gini, kita nggak usah pikir ada festival lah, ya. Yang simpel aja. Kayak tadi yang gue bilang bahwa ruang terbuka publik itu ada yang memang ya terserah itu kita sediain panggung, kita sediain soundnya, ya kan. Siapapun yang mau naik silahkan, dan itu pasti akan jadi. Jadi Menarik ya benar-benar. Jadi nggak usah kita nunggu event ini. Oh enggak, kita siapkan ruangannya, kita siapkan ruangnya, kita siapkan pendukungnya, Segala macam. atau minimalnya ada panggung aja. Nggak usah pakai sound system, kita bawa sendiri lah. Lu tahu Kan orang ini akan bisa Obelix joget-joget di situ. Obelix Sea View ya. Obelix View yang di Jogja. Jogja. Di Itu kan gunung itu kan pesonanya luar biasa ya. Iya. Kalau menurut gue Cilegon ini aja nih di sini nih ya. Lu lihat ke sana sunset kan. nanti kita liatin ya. Nanti ada klip Ke sana Pakai sunset. drone. Ini kalau ada panggung rada tinggi kita perform di sini terus kita rekam kita posting di sosial media ramai pasti. bisa. Iya. Ramai orang-orang datang ke sini. Paling nggak buat ngerekam Paling besok saya dipanggil Pak. Ini ngapain itu rame-rame di atas? Jadi kalau menurut gua kita butuh ruang-ruang kayak tadi yang Pak Arif sampaikan, bukan cuma kelas saya, tapi kayak kalau di Obelix kan rutin. Iya. Mereka tuh perform kalau nggak salah setiap hari Jumat atau hari Kamis atau hari apa gitu. Mereka rutin. Jadi ketika hari Kamis itu pengunjung udah pada datang, antri buat nonton. Iya, jadi maksudnya begini, Pak. Kita negara lah ya, kita bicara negara itu tidak perlu mengatur itu. Cukup memberikan fasilitas. Nanti mereka akan mengatur sendiri. Iya. Gitu. Makanya yang perlu digali adalah apa yang dibutuhkan. Itu yang harus kita cari. Jadi kita harus banyak. Tadi yang kata Taji bilang, itu yang penting. Banyak mendengar, Pak. Banyak mendengar. Kalau kita banyak berbicara, orang ngomong apa nggak akan kedengeran. Kayak Jumbo kan belajar mendengar. Belajar mendengar. Udah nonton belum, Pak? Belum. Udah sore sekarang, Pak. Udah setengah jam. Kayaknya udah dulu kali ya. Kayaknya menarik ya. Menarik, Cuma menarik. nanti kita sambung lagi di Bisa, episode itu yang lebih selanjutnya. dalam lagi. Mungkin khusus nanti kita ngobrolin masalah seni dan budaya. Siap. Kalau memang ada yang lain yang bisa ngobrol, ini juga kita sebenarnya nggak tahu nih. Kita mau tahu arsitek atau dubes ya. Iya. Mungkin di arsitek apa sih di arsitek juga kalau menurut gue kita masih ada pembicaraan terkait ininya kan. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah masih follow gitu walaupun subscriber sedikit turun gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang masih bertahan alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Dan kita bukan suntikan loh. Organik. Jadi bukan yang 5.000 likes atau jadi 19.000 gitu kan dalam waktu sehari gitu, enggak juga kan ya gitu. Jadi terima kasih. Ini juga mungkin perkenalan Tajo. Siap. Makasih juga. Jadi jangan kapok aja ya. Aman. Nanti bisa jadi di next saya bawa temen yang sejarahnya. Nanti bawa orang-orang ini. Kayak tadi cerita tentang apa tadi tumpah ruahnya Cilegon, itu kan cerita-cerita yang kita jarang dengar tuh sebenarnya. Jadi pengen juga penasaran. Asik kok sebetulnya seni budaya Cilegon. Karena begini Pak, gue sebenarnya orang yang agak skeptis ya, skeptis dengan akar budaya Cilegon. Kenapa? Karena akar budaya Cilegon itu kan, kalau saya kan pemain naturalisasi di sini ya, kan tidak tahu gitu kan. Cuma saya lihat apa sih budaya apa sih yang mau diinin gitu kan? Apa sih gitu kan? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya tapi kalau misalnya ngedenger ini ada ya saya jadi tertarik nih. Apa nih coba bener nggak? Coba buktikan skeptisisme saya itu salah. Siap. Oke, terima kasih. Kita closing aja. Seperti biasanya Pak Arif silakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang masih setia dengan kami. Meskipun saya lihat tinggal 1.350. Tapi nggak apa-apa. Itu perjalanan hidup. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Terima kasih yang selalu menonton kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih Om Tajo. Jangan kapok karena Bapak bakal menjadi kontributor kami yang tetap. Oke semuanya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Stay focus, stay curious. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih sunset tuh. Oh kan, sunset kan? Situ Gunung Wil, mumpung kelihatan tuh. Ini Itu dia. sebenarnya Purwakarta. tuh. Bojo. Cilegon dari atas. Belum pernah Juga diekspos. kelihatan dari sini. Terus siapa yang mau perform di sini, yo?